Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya di video belajar kita ataupun channel belajar kita sebagai pelajar maupun mahasiswa. Di kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya akan sedikit memaparkan lagi tentang pengertian daripada hukum perkawinan. Kemarin video-video awal saya sudah jabarkan sedikit demi sedikit mengenai aturan hukum, yakni hukum adat atau hukum kebiasaan yang kita anut di Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana hukum kebiasaan atau hukum adat adalah sebuah hukum yang tidak tertulis namun diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun oleh para ahli hukum adat atau bisa dikatakan itu kepala adat. Kemudian juga kita sudah membahas sedikit tentang pengertian dari hukum perdata yang sudah saya paparkan di video-video kemarin. Oke, di malam hari ini sebelum kita lanjut, kawan-kawan jangan lupa untuk dukung channel ini, subscribe biar gue bikin video terus bos ya. Kalau enggak puyeng gue upload video gede kuota. Oke, kita akan bahas di luar dari hukum perdata, masih di koridor hukum perdata dalam pengertian hukum di Indonesia, yakni yang pertama kita akan bahas pengertian perkawinan, kemudian syarat sahnya sebuah perkawinan, dan kemudian juga kita akan bahas yang namanya asas monogami atau bisa dikatakan dengan kawin lagi. Nah, dan juga saya akan bahas sedikit dari larangan sebuah perkawinan. Nah, terkait dengan zaman sekarang yang begitu modern, banyak masyarakat ini yang kurang paham tentang atau arti sebuah daripada perkawinan tersebut, sehingga perkawinan-perkawinan ini yang berujung kepada perceraian, poligami, yang intinya perkawinannya nggak panjang. Oke, lanjut. Pertama adalah pengertian perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Ayat 1 tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan, di mana kita sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila, maka sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian maupun dogma kita masing-masing. Tetapi unsur batin atau rohani atau dogma
juga mempunyai peranan yang sangat sekali penting, sangat penting untuk membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, dan juga bisa memelihara, mendidik anak untuk menjadi menjadi kewajiban orang tua, merupakan tujuan daripada perkawinan tersebut. Jadi itu adalah sebuah pengertian daripada perkawinan tersebut, yakni di mana seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjalin hubungan kemudian melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk menjalani masa kehidupannya yang berkeluarga dan mendidik dan juga berkewajiban untuk memelihara keluarganya dengan baik. Jadi itu adalah pengertian daripada perkawinan, di mana perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang syarat sahnya perkawinan. Syarat sahnya perkawinan adalah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Jadi sahnya sebuah perkawinan itu diikutsertakan dengan dogma yang kita percaya. Jadi istilahnya undang-undang ini tidak keluar daripada dogma seseorang dalam hal menjalankan perkawinan tersebut. Nah, dengan perumusan dalam pasal 2 itu ayat 1, tidak ada yang namanya perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, termaksud ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi itu adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Kemudian lanjut lagi, di tiap-tiap perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, di mana dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 2 ayat 2. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang asas monogami dalam sebuah perkawinan. Asas monogami ini biasanya sering kita ketemu dalam kalangan masyarakat yang bahasa hari-harinya atau bahasa gaul atau apa gitu, saya nggak tahu, yaitu poligami kalau nggak salah. Jadi dalam pasal ini adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, atau seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, yakni dalam pasal 3 ayat 1 dari ketentuan ini jelas bahwa undang-undang perkawinan ini menganut asas monogami. Jadi asas monogami ini diatur dalam undang-undang, di mana asas monogami yang kita ketahui adalah seorang suami yang bisa menikah lagi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun pengadilan yang disetujui oleh kedua pihak tersebut. Jadi asas monogami ini sebenarnya kalau yang kita ketemu di kalangan masyarakat paling sering itu adalah ketidakpuasan seseorang dalam hal berumah tangganya. Saya nggak tahu itu mungkin kepuasan dalam
hasrat seseorang ataupun apa saya nggak tahu, tapi asas monogami ini dia memiliki aturan atau dalil hukumnya tersendiri, di mana dengan syarat-syarat tertentu adalah lebih spesifiknya jika dia sudah beristri pertama, jika dia ingin kawin lagi maka dia perlu ada izin daripada istri atau istri-istrinya dan juga memenuhi syarat dari pengadilan maupun undang-undang itu sendiri. Jadi itu yang disebut dengan asas monogami. Kemudian yang keempat kita bahas tentang larangan sebuah perkawinan. Jadi dalam perkawinan ini ada juga yang dilarang, seperti menikah. Lebih umumnya itu menikah dengan saudara, entah itu saudara keturunan garis lurus ke atas kemudian ke bawah, biasanya itu adik kandung atau kakak kandung atau adik kandung, dan juga perkawinan samping, yaitu keluarga samping, yaitu misalkan sepupu, ponakan dan lain-lain sebagainya, pokoknya yang masuk dalam data keluarga itu tidak bisa diatur dalam undang-undang nomor 8 undang-undang perkawinan pada pasal 8 itu diatur tentang larangan-larangan perkawinan. Jadi semacam itulah larangan-larangan yang diatur dalam perkawinan itu adalah lebih spesifiknya keluarga terdekat maupun keluarga secara besar, yaitu ponakan, sepupu, itu tidak bisa. Kemudian dalam pasal 9 dikatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Jadi dalam pasal 9-nya bahwa kalau kita udah kawin ya udah jangan kawin lagi, udah nggak bisa kawin lagi. Nah, dalam terkecuali mendapatkan izin dari pengadilan yang berdasarkan kepada ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang disebut di atas tadi. Kemudian juga dengan alasan bahwa istri dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu yang pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian yang kedua adalah seorang istri yang memiliki atau mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang ketiga, seorang istri tidak dapat memberikan keturunan kepada seorang suami, maka di situ dia dapat diizinkan dari pengadilan maupun dalam pasal 4 ayat 2 tersebut. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah menikah, jika ingin punya istri lagi, jangan hanya sekedar cerai dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal karena orang ketiga itu, jangan deh. Kecuali dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang mungkin mentok. Kalaupun Anda sayang sama istri Anda, tetap setia sampai mati. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan tentang koridor dalam undang-undang perkawinan yang kita bahas malam ini, yakni Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, di mana dalam pasal 1 sampai 10 itu dia mengatur tentang perkawinan, kalau nggak salah sampai 60. Itu mungkin sekilas yang perlu saya sampaikan, bahwa ada 4 poin tadi yang saya sampaikan, poin-poin penting, yaitu pengertian dari perkawinan yang pertama, yang kedua syarat sahnya sebuah perkawinan, yang ketiga adalah asas monogami atau kawin lagi, kemudian yang keempat adalah larangan sebuah perkawinan. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya dari kata-kata yang saya sampaikan ataupun menyinggung kawan-kawan atau yang tidak sesuai dengan undang-undang di dalam, mungkin mohon dikoreksi dan komen biar kita terus belajar dan kita sama-sama membangun intelektual kita masing-masing dalam hal menyadari atau melek akan aturan daripada Undang-Undang 1945 ataupun Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.
Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Wassalam, selamat malam dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.